Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para jamaah sekalian, pada kajian subuh ini saya lanjutkan lagi kajian kita yang terakhir. Kita yang lalu telah membahas bagaimana strategi setan dalam menyesatkan manusia. Sudah sampai pada strategi zuyin. Zuyin itu yang sudah kita bahas yang lalu adalah setan menghias. Saya pakai istilah make up ya yang lalu ya, masih ingat itu ya. Setan itu menghias perbuatan buruk seolah-olah menjadi baik. Setan itu menghias amal salah seolah-olah menjadi amal soleh. Setan itu menghias perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyimpang secara akidah, tambahan-tambahan dalam perkara ibadah, seolah-olah itu adalah sebuah sunnah atau ketetapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setan juga tahu bahwa sulit kita ini, apalagi yang sering ke masjid kayak bapak-bapak, ibu-ibu begini ya, sulit mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu ini ke arah amal yang salah ya. Sulit untuk mengajak bapak ibu sekalian untuk berbuat maksiat. Maksiat itu lawan dari taat. Sulit ya bagi setan untuk memaksa. Memang nggak bisa dia. Dalam Quran disebut ya bahwa mereka itu tidak memiliki sultan ya, kemampuan memaksa manusia ini, illa an da'autukum, kecuali hanya mengajak kalian saja ya. Mengajak itu dalam surah An-Nur dijelaskan setan itu adalah alladzina ya'murukum bil fahsya wal munkar, yang selalu menyuruh kalian ini ke arah perbuatan fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar itu adalah maksiat. Maksiat itu lawan dari taat ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sulit rasanya membayangkan Bapak Ibu ini langsung diajak ke perbuatan yang salah. Sama sulitnya ya, seperti dulu iblis laknatullah, pemimpin dari para setan ini, ketika menggelincirkan kakek nenek kita, Nabi Adam dan Siti Hawa. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa sudah tahu bahwa Allah melarang untuk mendekati pohon tersebut. Wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kalian berdua dekati pohon yang ini. Fatakuna minal zalimin, nanti kalian termasuk orang-orang yang zalim. Tapi datanglah iblis kemudian mempengaruhi keduanya dengan menyebut bahwa Allah tidak melarang kalian berdua mendekati pohon ini kecuali agar kalian tidak termasuk orang-orang yang khalidin, orang-orang yang kekal umurnya seperti para malaikat. Dan setan menyampaikan pada keduanya bahwa dia adalah seorang pemberi nasihat yang baik. Nah, itu ya. Jadi dia membisik sehingga kemudian terperdayalah kakek nenek kita ini dan akhirnya dimakan buah dari pohon tersebut. Bahkan setan iblis itu memberi istilah baru. Nah,
dia nggak segan-segan itu memberi istilah baru. Pohon yang tidak diberi nama oleh Allah itu ya dia sebut ini adalah syajaratul khuldi, pohon keabadian. Kalau dimakan buahnya, kalian akan menjadi orang-orang yang khalidin, ya, panjang umurnya seperti malaikat begitu. Nah, itu bohong ya, karena setelah dimakan juga oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, ya keduanya tetap akhirnya wafat ya. Tentu nggak perlu kita bahas berapa umurnya Nabi Adam ya, karena susah juga ini cari referensinya. Yang dari Quran itu menyebut Nabi Nuh ya ada 950 tahun. Ya panjang juga kalau dibanding umur kita sekarang ya. Kita kan rata-rata berapa? Berapa Pak? 100 nggak sampai ya. Ya, satu persatu ya meninggalkan kita nih, teman-teman kita yang biasa ke masjid satu persatu juga mulai berkurang ya, karena memang umur umat Nabi Muhammad SAW ini kira-kira sekitar umurnya Rasulullah juga ya, 63 tahun ya. Jadi kalau yang lebih-lebih itu bonusnya udah banyak sebetulnya ya. Yang udah mendekat-mendekat ya siap-siap ya, karena meninggal itu sesungguhnya tidak memerlukan syarat umur ya. Boleh jadi yang tua duluan ya, bisa juga yang muda belakangan, terserah aja gitu ya. Nggak ada hubungannya ya, tidak butuh sakit dulu ya. Orang yang sehat pun bisa kapanpun ya. Ibu dulu apa bapak dulu kira-kira? Hah? Hah? Ibu dulu. Ibu dulu kan. Enggak lah ya. Enggak ada syarat Pak. Jadi silahkan saja. Itu ketentuan Allah semua. Kita nggak bisa ikut campur dalam soal itu ya. Sehingga yang kita diperintahkan itu adalah sisa umur kita ini perlu jadi catatan ya buat kita ya. Kadang-kadang kita ini kan ketularan juga ya, kebiasaan-kebiasaan dari agama lain gitu ya, yang doanya tuh yang enggak aja gitu ya. Kalau di luar Islam ya, bagi umat Islam sebetulnya sudah clear bahwa setelah wafat ini ada kehidupan lagi ya, setelah kematian itu. Kita dulu di alam nafs ya, di alam ruh, dan kemudian ditiupkan ke alam kandungan ya, di perut ibu kita masing-masing ya. Kemudian lahir ke dunia ini. Kemudian kita akan melalui fase berikutnya setelah kita wafat, itu alam yang disebut dengan alam kubur atau alam barzah. Bukan kuburan ya, bukan. Alam kubur itu, jadi kalau alam bukan kuburan ya, sebab nanti ada yang bilang kalau saya meninggalnya dibakar berarti nggak masuk alam kubur ya. Tetap masuk alam kubur ya, karena alam kubur itu bukan kuburan ya. Mau dikubur kayak enggak kayak itu akan masuk alam kubur ya, atau disebut juga alam barzah. Alam barzah itu sudah tidak di dunia tapi belum nyampe akhirat gitu ya. Ini masuk masa tunggu ya. Belum ya, belum sampai akhirat. Nanti kalau sudah kiamat, semua sudah dihancurkan, kemudian pembangkitan. Jadi kiamat itu sebuah periode ya, yang di dalamnya ada beberapa kejadian ya. Pertama, kehancuran dunia, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan seterusnya ya. Disebut juga al-qari'ah ya. Mal qari'ah itu disebut dalam juz amma ya, surah al-qari'ah itu. Semua kejadian itu kehancuran. Setelah itu kebangkitan, yauma yub'atsun atau yaumul ba'ats, hari berbangkit. Semua dibangkitkan ya, yang meninggal dari awal, dari zaman Nabi Adam sampai, kalau sekarang Adam siapa? Kalau dulu ada wakil presiden Adam Malik gitu ya. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik gitu.
Nah, terus ya, itu semua sampai nanti anak cucu kita semua dibangkitkan. Setelah itu melalui Yaumul Hasyr. Itu ada suratnya Al-Hasyr ya. Dikumpulkan di sebuah mahsyar, itu tempat berkumpul ya. Jadi memang dikumpulkan semua, dan ini juga masuk pada episode huru-hara yang besar karena semua orang kebingungan ya, dan mencari perlindungan ya. Dan Nabi kita menyediakan naungan nanti di Yaumul Mahsyar itu, Yaumul Hasyr itu. Nah, kemudian barulah masuk fase pengadilan ya, dan kita akan dipanggil satu persatu. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin, hari di mana kita akan menghadap kepada Rabb al-alamin, Tuhannya semesta alam ini. Masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri, tidak bisa tolong menolong ya. Suami istri tidak bisa tolong menolong, walaupun katanya selama di dunia saling mencintai, di sana nanti sendiri-sendiri. Nggak bisa kemudian Pak Kusnadi misalnya bilang, ya Allah itu istri saya, nggak bisa, satu-satu sendiri-sendiri ya. Bersyukur kalau keduanya lulus ya, selamat, maka dua-duanya akan masuk ke dalam surga. Di surga dikumpulin lagi nanti ya, dikumpulin lagi suami istri, anak-anak, orang tua, bahkan mungkin satu RW 20 di Masjid Al-Hikmah ini ketemu lagi nanti di sana ya. Allah menjanjikan itu dalam Al-Quran. Tapi kalau salah satu nyasar ya, maka akan dipisah antara suami dan istri. Tidak bisa saling tolong menolong. Anak dengan orang tua tidak bisa saling tolong menolong. Hari itu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari itu tidak bisa seseorang menolong orang lain, tidak punya kekuasaan untuk menolong orang lain. Jadi kesempatan tolong menolongnya itu sekarang, ketika kita masih belum wafat. Kalau sudah wafat, sudah selesai. Tak ada lagi kesempatan, tinggal nunggu panen. Ya, apa yang dipanen, ya itu yang ditanam dulu. Kalau dulu tanamnya padi, ya panennya padi gitu ya. Kalau dulu tanamnya durian, ya panennya durian. Tak bisa kemudian kita tanamnya apa, maunya panen apa, nggak bisa. Ya, maka sekarang kesempatannya, lihat istri kita, anak kita, ibu, lihat suami dan anak-anak. Sekarang waktunya tolong menolong. Nanti sudah nggak ada lagi. Ya. Sekarang waktunya saling mengingatkan, nanti nggak ada lagi. Nggak bisa kita mau berharap apa, nggak bisa ya. Ya kali aja Ustadz setelah saya meninggal nanti pada ngirim pahala semua, nggak bisa, karena hari itu Allah akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan kita sendiri. Itu yang paling, lain-lain itu tambahan aja. Nggak terlalu banyak menolong kalau memang perbuatan kita sendiri memang udah salah. Amalnya amal salah terus. Nah, disinilah hari ketika kita tertegun dalam surah Al-Ghasyiyah, masih di juz amma ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka hari itu tunduk karena ketakutan. Kenapa tunduk karena ketakutan? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah capek-capek beramal, dilempar juga ke neraka. Kenapa begitu? Karena amalnya itu dikira dia amal soleh, ternyata di mata Allah amal salah semua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, kita kemarin udah bahas ada dua hal yang menyebabkan sebuah amal itu diterima oleh Allah sebagai amal soleh ya. Para ulama kemudian membuat definisi al-maqbula indallah, apa yang diterima oleh Allah sebagai amal soleh itu makana lillahi mukhlishan wa li rasulillahi muwafiqan. Apa-apa yang dikerjakan niatnya itu ikhlas karena Allah dan caranya itu benar seperti yang dicontohkan oleh
Rasulullah. Dua syaratnya ini, niatnya benar, caranya benar. Dua-duanya harus benar. Salah satu salah, apalagi dua-duanya salah, itu nggak akan diterima oleh Allah. Jadi pertama periksa niat, lurusin lagi kalau ada kekeliruan. Tadinya udah bener, menyimpang sedikit, benerin lagi, menyimpang dikit, benerin lagi. Dan ini perjuangan yang nggak putus-putus, ya. Amal ibadah kan begitu, sholat kita, Allah, awalnya udah bener nih, ya. Dari awal dari rumah niatnya berangkat ke masjid udah bener, sampai sini udah bener, Allah. Selama lagi sholat, kadang-kadang kan setan ada nggak di masjid ini? Ada nggak di masjid ini? Waduh, jangan semangat gitu Pak, banyak katanya ya. Ya, ada setan di masjid ini. Ketika kita lagi sholat, digodain nggak? Tetap digodain ya. Ya bukan ditakut-takutin, kan setan itu diantara cara menggoda nakut-nakutin ya. Dalam Al-Quran sudah disebut tuh ya. Surah Ali Imran, surah Al-Baqarah itu disebut ya. Dzalikamus syaiton yukhawifu awliya'ahu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah setan, kerjanya nakut-nakutin bersama pengikut-pengikutnya tuh ya. Maka jangan kalian takut pada setan, takutlah kepadaku, kepada Allah kalau kalian betul beriman. Jelas bahwa Allah memberitahu. Tapi kalau di masjid begini kan bukan nakut-nakutin dia caranya, ya. Mantap. Ya, saya lanjutkan. Dengar-dengar kopi gini jadi sensitif. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi kalau di masjid gini nggak ditakutin. Mungkin di rumah ya kadang-kadang ditakut-takutin. Tadi malam di rumah saya mati lampu tuh sampai jam berapa gitu ya. Tapi ya biasa aja. Anak-anak saya juga dari kecil-kecil saya tinggal di rumah nggak ada orang juga udah biasa aja ya. Jadi dari kecil tolong Bapak Ibu ditanamkan pada anak-anaknya juga jangan sampai takut setan. Jangan malah orang tua nakut-nakutin anaknya dengan setan ya. Awas lu, maghrib ntar ada setan. Setan itu nggak boleh ditakutin. Perintah Allah dalam Quran tuh fala takhafuhum, kalian jangan takut pada setan. Nah, ini masih aja kita kena nih. Tapi kalau di masjid bukan itu caranya setan nakut-nakutin, ya nggak? Di masjid itu dia akan membisik kita, yuwaswisu fi sudurin nas, bikin was-was kita terus ya, kemudian membisik terus ya, menyuruh kita ingat ono, ingat ini, sehingga ketika dari awal sholat kita udah bener di jalan kemudian dia bisikin terus ya, apalagi kalau imamnya agak panjang dikit ya. Saya dibisikin, jangan panjang-panjang Ustadz. Iya, supaya khawatir juga ya, takutnya nanti malah. Tapi nggak apa-apa kalau sudah terbiasa agak panjang sedikit, malah nggak resep juga nih sholatnya, kok pendek bacanya gitu, pengennya agak panjang. Ya apapun ini kita harus waspada ketika lagi sholat ya. Karena itu ya Bapak Ibu sekalian, kalau setan itu ngelihat kita sudah berkomitmen ke masjid untuk sholat, habis sholat mau dengerin pengajian, jangan dikira dia putus asa ya, setan itu sangat-sangat gigih. Oke, dicegah ke masjid nggak bisa, oke deh ke masjid juga akhirnya nih. Sudah sampai masjid dibikin apa biasanya? Hah? Ngantuk. Suruh wudhu kalau ngantuk ya, supaya setannya itu ya disuruh ngantuk, disuruh ini itu, lalu segi sholat inget di rumah ya. Ibu-ibu biasanya tuh, oh belum bikin sarapan nih, ini anak-anak gimana nih, ini terus begitu ya. Bapak-bapak apalagi disuruh inget itu, disuruh inget itu, inget terus. Ini mesti kita luruskan ya, mesti kita luruskan. Begitu salam selesai sholat, ada pengajian misalnya, pengen dengerin, itu setan berusaha supaya kita tidak duduk di sini, tidak ikut pengajian, dikasih alasan macam-macam supaya kita pulang segera. Kalaupun kita paksa ya, duduk juga nggak enak, ada Pak Kusnadi masa saya pulang katanya kan. Itu nggak apa-apa ya, duduk di sini karena nggak enak, bukan karena Allah jadinya nih kan.
lurusin niatnya, saya bilang tadi, lurusin niatnya. Karena nanti kasihan kalau kemudian niatnya salah. Lurusin niatnya. Kalau sudah terlanjur begitu nggak apa-apa, lurusin niatnya. Terus ya sepanjang, sambil dijaga juga. Jangan sampai ngantuk. Ya, sebab kalau ngantuk, kira-kira sampai rumah bawa oleh-oleh nggak? Nah, tadi ceramah apa? Apa ya? Karena nggak kedengeran. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri lagi. Ya, nggak sampai, karena nggak dengar apa-apa. Ya. Nah, itu kerjanya setan memang begitu. Nanti kalaupun dia nggak ngantuk dengerin pengajian, itu terus dicegah. Kan yang setan nggak mau tuh supaya kita ngerti, dapat petunjuk, lalu berubah, kesalahan-kesalahan kita dirubah jadi benar. Itu setan paling nggak mau itu. Setan seneng kalau kita itu salah terus ya, sampai meninggal kita salah terus. Kenapa? Karena setan udah tahu Allah itu sayang pada kita. Segede apapun kesalahan kita selama ini, kita ulang-ulang puluhan tahun, lalu kita sadar kalau itu salah, lalu kita bertobat, tek, langsung diampunin oleh Allah. Habis semua dosanya. Tuh setan bilang, doh kerja bakti kalau begini mah nggak ada hasil. Puluhan tahun goda sampai salah, tiba-tiba tobat. Orang tobat itu hanya bisa terjadi kalau dia tahu dia itu salah. Ya enggak? Kalau dia tidak pernah merasa salah, nggak akan mau tobat. Karena itu setan berusaha supaya kita tidak bertobat. Caranya dibuatlah seolah-olah kesalahan kita itu benar. Nah, bagaimana orang bisa tahu dia salah atau dia benar? Ilmu. Ya, ilmu kuncinya. Dia jadi tahu ini salah atau benar. Dan ini yang ditakuti oleh setan. Karena itu dia akan berusaha. Tadi kalau awalnya bikin kita ngantuk, ternyata karena udah disinggung-singgung sama ustadz berkali-kali, jadi kita nggak berani ngantuk nih. Misalnya ya, akhirnya kita dengerin. Sudah dengerin pun setan nggak putus asa. Dia buat kita ragu-ragu terhadap keterangan yang dijelaskan. Wah, apa iya ustadz begitu? Apa iya seperti yang ustadz bilang? Nah, itu dibuat ragu-ragu terus ya. Bagaimana supaya kita nggak ragu-ragu? Maka ini yang mau saya bahas pagi ini, supaya kita nggak kena keraguan-raguan yang ditiupkan oleh setan itu, yaitu dengan cara kita belajar dengan cara yang benar. Bagaimana cara yang benar itu? Inilah yang sudah diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu ketika haji wada. Taraktu fikum amrain lan tadillu abadan in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatur rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, nggak akan kalian sesat selama-lamanya kalau kalian pegang yang dua ini. Kitabullah dan sunnah rasulnya. Ini wasiat dari Nabi. Kitabullah kita udah pegang semua. Di masjid banyak, di rumah ada, di handphone ada. Kita udah bisa langsung membaca kitabullah itu. Alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah juga berjanji bahwa Allah yang menurunkan Quran itu dan Allah yang akan menjaganya sampai hari kiamat. Banyak upaya untuk merubah Quran itu, tapi gagal lagi ya. Banyak sekali, karena Quran ini menjadi kitab yang paling banyak dihafal di seluruh dunia sampai hari ini. Nggak ada yang lain kecuali Quran, sehingga terjaga semuanya. Alhamdulillah ya. Tapi nggak cukup kita hanya membacanya ya, karena Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk. Memang Al-Quran dari kata qara'a artinya membaca ya, Al-Quran itu bacaan. Tetapi Quran dari awal diturunkan hudal linnas, ini adalah petunjuk bagi manusia. Allah sangat menyukai kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran. Membacanya satu huruf saja dihitung satu pahala. Bismillahirrahmanirrahim, 19 pahala, karena itu ada 19 huruf. Kita baca
Al-Fatihah 7 ayat, tambah lagi juz pertama Al-Baqarah sampai ayat 142. Terus begitu kita baca juz kedua, ketiga dan seterusnya, atau dari belakang juz amma ya sampai surat An-Naba. An-Naba itu surat ke 78 ya. Masuk lagi juz 29 sampai Al-Mulk surah 67 ya. Baca lagi terus sampai juz 28 Al-Hasyr kalau nggak salah itu sampai. Nah itu Allah menyukai, tetapi tolong Bapak Ibu ingat, dari awal Quran ini diturunkan untuk menjadi petunjuk, bukan sekedar untuk dibaca-baca. Saya ulang lagi, bukan sekedar untuk dibaca-baca, tetapi harus dipahami. Yang namanya petunjuk kita harus paham dong. Kalau kita nggak paham, bagaimana jadi petunjuk? Dibaca berkali-kali karena kita nggak ngerti isinya, padahal itu perintah. Padahal di situ ada larangan. Kita tabrak saja terus larangan itu walaupun kita baca tiap hari. Surah Yasin misalnya, kan paling populer, paling sering dibaca ya. Malam Jumat dibaca. Surah Al-Kahfi ya. Kalau di sini mungkin banyak surat Yasin ya. Dibaca terus. Dalam surat Yasin itu ada perintah supaya kita jangan menyembah setan. Ah, iya kan? Ada yang ingat nggak ayatnya? Tahu? Yang hafal surat Yasin, ayo. 83. Ya, bunyinya. Ya Bani Adam, Allah ta'budus syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Kita udah diperingatkan, jangan menyembah setan. Kok bisa ada orang menyembah setan? Bukan menyembah begitu ya, bukan menyembah. Kita sholat ya tetap sholat, tetapi yang disebut menyembah setan itu adalah kita selalu menuruti ajakan-ajakan setan itu. Jangan, setan itu musuh, jangan diakrabin. Musuh kok diakrabin gitu ya. Musuh itu dijadikan musuh ya. Bapak Ibu sekalian, Quran harus dimengerti. Jadi tolong yang rajin baca Quran, baca juga artinya. Karena kita rata-rata nggak bisa bahasa Arab ya. Kalau kita jago bahasa Arab, baca Quran, ngerti artinya langsung. Ya. Kalau di Cina, saya pernah bertanya di sana ya, di beberapa kota di provinsi yang banyak muslimnya ya, di utara itu namanya. Itu saya tanya berapa banyak anak-anak muda muslim sini yang bisa baca Quran. Ah, cuma sedikit, ya, cuma 5%. Wah, saya kaget, masa cuma 5%? Iya, karena sini anak mudanya sibuk. Kalau di Indonesia anak kecil-kecil udah bisa baca Quran, saya bilang. Semua kecil-kecil udah, Iqra itu kan udah dari kecil-kecil sudah bisa semua. Saya baru tahu setelah di sekolah-sekolah mereka saya lihat yang disebut bisa baca Quran itu bisa bahasa Arab. Oh, kalau itu mah di Indonesia 1% juga nggak ada ya. Maka akhirnya tadinya bangga jadi minder saya di sana. Aduh, kalau begini di Indonesia mah nggak gitu, ya dikit ya. Tapi mereka di sana bisa baca Quran, itu bisa bahasa Arab, sehingga mereka paham. Nah, kalau kita enggak ya, kita baca saja tanpa ngerti artinya. Karena itu banyak Quran terjemahan. Silahkan baca terjemahnya juga. Baca terjemahnya aja kadang-kadang kita belum paham juga maksudnya ya. Udah baca terjemahnya nih, tapi belum paham juga maksudnya. Karena itu disuruhlah kita untuk mengkajinya di masjid kayak begini. Ada pengajian, ini dikaji. Para ustadz di sini, para khotib di mimbar itu kemudian memberikan pemahaman-pemahaman, dan di situ kita harus memahami. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita jadikan Quran itu sebagaimana yang Allah kehendaki buat kita, supaya Quran itu jadi petunjuk buat kita dan kita jadi tahu ilmu yang paling tinggi itu adalah yang dari Al-Quran, sehingga kita di mata Allah baru disebut sebagai orang yang berilmu itu kalau kita memahami Quran. Ini yang diwariskan oleh Rasulullah nomor 1, kitab Allah, Quran. Kalau ada persoalan, kalau ada perbedaan, maka kita disuruh kembali farudduhu ilallah,
kembalikan kepada Allah, maksudnya kembali kepada Al-Quran. Dan yang kedua, nah ini yang kadang-kadang belum nyampe ke kita, sunnatur rasuli, sunnah rasulnya. Sunnah itu artinya ketetapan rasulnya. Allah menakdirkan kita lahir lebih dari 1400 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya. Allah menakdirkan kita lahir besar jauh dari tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari tempat Rasulullah wafat. Kita nggak sempat ketemu, akan tetapi itu bukan halangan bagi kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Kan kita bersumpahnya dua, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Kita mengikat diri kita la ilaha illallah, maka Quran menjadi patokan kita. Muhammadur Rasulullah, kita harus mengikuti sunnah Rasulullah. Jadi ini ikatan kita nih dua nih, sumpah kita ini. Selama hidup kita harus paham Al-Quran dan paham sunnah Rasulullah. Baru syahadat kita itu dianggap telah ditunaikan. Walladzina hum bisyahadatihim qaimun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap syahadatnya menegakkan syahadat itu. Qaimun, syahadatnya ditegakkan dengan cara memenuhi sumpah kita ini. Sunnah itu apa? Sunnah itu ketetapan. Bagaimana kita taunya padahal kita tidak bertemu Rasulullah? Tentu kita mengetahuinya dari bagaimana Pak? Ilmu yang nyampe ke kita itu melalui hadis. Ya, hadis. Apa itu hadis? Hadis itu sebetulnya kalau dalam bahasa Arab artinya berita. Ya, haddatsani, diberitakan kepadaku. Ya. Hadis itu adalah berita. Berita apa? Ini secara bahasa, tapi secara istilah hadis itu apa saja berita yang berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ucapannya, perbuatannya, persetujuannya, ya, takrir itu persetujuannya, itu adalah hadis. Bahkan apa saja tentang Rasulullah. Kalau kita baca hadis itu kadang-kadang diceritakan juga tentang sifat-sifat Rasulullah, ya, maksudnya ciri-ciri fisiknya ada dalam hadis juga, ya. Rasul itu wajahnya begini, rambutnya begini, perawakannya begini, cara berjalannya, itu semuanya ada, ya, digambarkan. Pokoknya apa saja berita tentang Rasulullah itu hadis. Nah, bagaimana hadis ini sampai pada kita? Di masa Rasulullah dulu jangankan hadis, Quran saja ketika Rasulullah masih hidup itu belum dibukukan, belum dijadikan sebuah mushaf. Karena itu baru dibentuk ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Baru ada panitia pertama untuk membukukan Al-Quran, karena dulu Quran itu dihafal semua. Ya. Saya jadi ingat, ya, tempo hari ada yang tanya ketika ada insiden pembakaran Al-Quran di Amerika, ya, bukan di Amerika, di mana? Denmark apa ya? Apa di Swedia, pokoknya di Denmark ya kalau salah, itu politisi sengaja membakar Quran untuk memprovokasi umat Islam. Saya ditanya, bagaimana Ustadz pendapatnya tentang Quran yang dibakar itu? Saya balik tanya, emang Quran bisa dibakar? Bisa nggak Pak Quran dibakar? Ini untuk menggugah kita berpikir, yang mana sih Quran itu? Nah, ya. Kalau Quran ditulis di sebuah buku dan bukunya itu kemudian dibakar, bagaimana kalau Quran yang ada di dalam handphone misalnya? Ada nggak di handphone bapak-bapak Quran? Ada kan? Bagaimana kalau handphonenya dihancurin? Apakah Qurannya hancur? Sungguhnya enggak. Cuma saya bukan nggak apa-apa bakar aja, bukan begitu, ya. Salah kalau kesimpulannya itu. Ya, maksud saya dulu Quran itu diajarkan dengan cara dihafalkan.
Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril, dihafalkan, dan kemudian diajarkan pada para sahabat, dihafalkan juga. Sampai hari ini di Timur Tengah ya, di Saudi, di Mesir itu anak-anak umur 10-12 tahun sudah hafal 30 juz. 12 tahun sudah hafal 30 juz. Di sini sudah umur 66 juz 30 aja belum. Ini bagaimana ini ya? Ya, coba bayangkan gitu ya, Quran itu dihafalkan dan kemudian diajarkan. Nah, hafalan mereka tajam-tajam. Nah, pada satu masa ketika banyak terjadi peperangan sepeninggal Rasulullah di masa Abu Bakar menjadi khalifah, banyak hafiz Quran ini yang gugur di medan perang. Sehingga para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar sebagai khalifah supaya Quran itu dibukukan dalam satu kitab. Karena tadinya ada ditulis tapi sepotong-sepotong. Di kulit, di tulang, di mana-mana tersebar. Tidak 30 juz jadi satu buku itu belum ada. Maka kemudian Abu Bakar tadinya ragu, buat apa saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan di masa Rasulullah. Ya. Kemudian diyakinkan oleh para sahabat yang lain bahwa ini bukanlah perbuatan bid'ah, karena ini untuk menjaga Al-Quran itu. Lalu setelah disetujui, panggillah Zaid bin Thabit, salah satu sekretaris Rasulullah. Dulu ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit yang menjadi sekretaris Rasulullah yang menulis. Kemudian beliaulah yang disuruh memimpin panitia penulis. Setelah jadi, disimpan Quran yang sudah dibukukan ini di rumah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Ya, Hafsah ini anaknya Umar bin Khattab, istri Rasulullah, anaknya Umar bin Khattab. Nah, baru ada Quran itu, baru ada mushaf itu tadi ya yang dibukukan. Nanti di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, kemudian ada beberapa versi mushaf yang beredar. Karena itu ditulis ulang, lalu kemudian dijadikan sebuah standar. Itulah kita kenal mushaf Utsmani itu yang sampai hari ini menjadi standar penulisan Quran kita itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, jangankan hadis, Quran saja dulu belum ditulis, sehingga para sahabat itu menghafal. Ketika Rasulullah mengajarkan sesuatu itu dihafal. Lalu dari para sahabat itu diajarkan lagi pada sahabat yang lain yang tidak hadir. Misalnya nih, hari ini Pak Kusnadi hadir, ada yang nggak hadir nih. Lalu dari Pak Kusnadi nyampein lagi. Maka Pak Kusnadi menyampaikan berita, itu yang disebut dengan hadis ya. Haddatsana, kami dikabari oleh Pak Kusnadi misalnya. Maka nanti yang sudah dikasih tahu itu memberitahu lagi. Yang diberitahu itu bahkan orang-orang yang generasi setelahnya. Maksudnya generasi begini, orang yang bertemu dengan Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah, itu disebut sahabat. Bertemu Rasulullah dan kemudian belajar pada Rasul, itu disebut sahabat. Kan ada yang bertemu tapi nggak belajar pada Nabi, nggak mungkin disebut sahabat ya. Contohnya Abu Jahal, kan dia ketemu Nabi juga, tapi kan nggak belajar pada Nabi, nggak mau dia. Nah, ini bertemu Nabi, belajar pada Nabi, maka disebut sahabat. Ketika Nabi sudah wafat, datang yang berikutnya. Udah nggak ketemu dengan Nabi karena Nabi sudah wafat. Ketemunya dengan para sahabat, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar, ketemu dengan Utsman, ketemu dengan Ali, ketemu dengan semua sahabat, ketemu dengan Aisyah istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Karena Aisyah itu perempuan yang cerdas ya, dan sangat kemudian teliti. Dan dia banyak sekali menceritakan keseharian Rasulullah. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis itu paling banyak periwayatnya pertama Abu Hurairah, kedua Aisyah ya. Nah, para jamaah sekalian, ini yang kita paham. Generasi yang muncul tidak ketemu Rasulullah tapi ketemu dengan para sahabat, itulah generasi yang disebut dengan tabi'in. Tabi itu mengikuti. Tidak ketemu Rasulullah tapi ketemunya sahabat. Nah, kemudian sampai satu masa sahabat semuanya sudah wafat. Tidak ada satupun yang tersisa lagi, sudah habis semua.
Datang generasi berikutnya, tidak ketemu lagi dengan sahabat, apalagi Rasulullah udah duluan kan. Tidak ketemu sahabat, ketemunya dengan tabi'in itu. Maka mereka belajar pada para tabi'in ini. Inilah generasi yang disebut oleh Rasulullah dengan tabi'in. Rasulullah kan menyebut khairul qurun, ya, generasi terbaik itu qarni, generasiku, bersama para sahabat. Kemudian yang menyusulinya, datang berikutnya, itu para tabi'in. Kemudian yang berikutnya lagi, sampai situ Rasul sebutnya, yaitu generasi yang tabi'in. Sudah nggak ketemu para sahabat lagi, tapi ketemunya dengan tabi'in. Ini disebut dengan generasi tabi'in. Kalau kita udah jauh bener deh tuh ya. Nah, di masa tabi'in inilah hadis itu mulai ditulis. Ya. Jadi ketika itu diinisiasi atau dimulai dari masa Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah Bani Umayyah yang kemudian menginisiasi supaya hadis itu ditulis, diteliti, mana yang asli dari Nabi, mana yang bohong. Sebab baru saja Rasulullah wafat, itu sudah ada orang-orang munafik yang membuat-buat hadis palsu. Baru Rasulullah wafat, sudah ada 3.000 hadis palsu yang disebar-sebarkan untuk memecah belah umat Islam. Apalagi setelahnya ya, sehingga kemudian terjadilah konflik internal umat Islam, sehingga terjadilah kemudian perpecahan yang tadinya satu di bawah khalifah kemudian mulai berpecah, dan kemudian yang tadinya selama 4 khalifah ini pemilihan dilakukan dengan cara yang sangat, kalau bahasa kita sekarang demokratis gitu ya, karena musyawarah, kemudian dipilih siapa pemimpinnya yang terbaik. Nah, yang berikutnya setelah Ali bin Abi Thalib wafat, maka generasi selanjutnya mulai terpecah, sehingga kemudian kepemimpinan itu balik lagi kayak model kerajaan, dari bapak ke anak, ke cucu atau keponakan dan lain-lain seperti itu ya. Dan itu berlangsung ya, periode pertama umat Islam dipimpin oleh Bani Umayyah ini. Bani Umayyah itu sekitar kurang lebih 100 tahun berkuasanya. Nah, selama itu kemudian terjadi macam-macam pergolakan politik, dan mulailah mereka menyebarluaskan berita-berita bohong yang dinisbatkan pada Rasulullah. Inilah yang disebut hadis-hadis palsu itu. Hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk mendukung pendapat mereka, untuk mendukung paham politik mereka ya. Bahkan dilakukan oleh para penguasa juga untuk mendukung kekuasaan mereka ya. Kemudian masa dinasti Umayyah berakhir, muncul lagi dinasti baru, yaitu dinasti Abbasiyah. Ini lama, 500 tahun lebih ya. Bahkan kalau mau dihitung-hitung bisa sampai 700 tahun ya. Ini lama sekali. Nah, di masa generasi Abbasiyah ini peperangan sudah mulai ditinggalkan ya. Masih ada tapi sudah bukan menjadi fokus, tapi keilmuan yang dibangun. Di masa inilah kemudian ya, setelah diinisiasi oleh Umar bin Abdul Aziz di masa Bani Umayyah tadi, kemudian muncullah banyak imam-imam yang menuliskan hadis ya. Saya ulang lagi, ada masanya ketika dulu umat Islam dipimpin oleh Rasulullah. Kalau ada apa-apa bertanya pada Rasulullah langsung. Ada perbedaan pendapat bertanya pada Rasulullah langsung. Saya ambil contoh, 2 orang sahabat diutus oleh Rasulullah untuk pada satu kepentingan bepergian. Rupanya masih belum paham benar nih 2 sahabat ini ya. Yang pertama, di jalan gak ketemu air ya. Dua-duanya kemudian bertayamum, lalu sholat berjamaah berdua. Terus mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian bertemu air. Yang satu kemudian mengulang berwudu lalu mengulang sholatnya tadi. Yang satu enggak. Ya berarti berbeda kan? Satu berwudu mengulang sholatnya,
satu lagi tidak berwudu dan tidak mengulang sholatnya. Sampai di Madinah bertemu Nabi, ditanya, diceritain berdua ini. Saya tadi ngulang ya Rasulullah begini-begini. Rasul tersenyum lalu menyatakan, pada yang mengulang sholatnya bagimu 2 pahala, laka ajrain, bagimu 2 pahala. Bagi yang tidak mengulang sholatnya, Rasul menyatakan asobtu li sunnah, engkaulah yang mengikuti sunnahku. Lihat ya. Jadi yang benar yang mana Pak? Salah. Jadi kan ada istilahnya, kita ini paham berijtihad gitu ya, karena kita nggak ngerti nih, sahabatnya kan nggak ngerti diulang apa enggak nih, lalu kemudian dia berusaha, menurut saya diulang gitu ya. Nah, berijtihad itu boleh jadi benar, boleh jadi salah. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Kenapa begitu? Karena dihargai kesungguhannya dalam mencari solusi itu tadi ya. Nah, yang mengulang sholatnya Rasul bilang bagimu 2 pahala. Berarti ijtihadnya benar apa enggak? Kalau berhenti sampai di situ berarti ijtihadnya benar, iya kan? Tapi kan Rasulullah kemudian menyatakan bagi yang tidak mengulang sholatnya asobtu li sunnah, engkaulah yang mengikuti sunnahku. Berarti yang benar yang itu. Kenapa ini disebut dapat 2 pahala? 1 pahala karena dia berijtihad tapi salah, 1 pahala karena dia mengulang sholatnya. Nah itu. Setelah itu dia tidak lagi mengulang sholatnya. Kalau sudah sholat terus ketemu air, tidak diulang sholatnya. Karena ya asobtu li sunnah yang ini, engkaulah yang itu yang pertama ya. Ada lagi banyak kalau kita baca hadis itu, sahabat yang belum mengerti kemudian berusaha kemudian berijtihad. Ada yang belum mengerti caranya tayamum. Tahu sih dia tayamum, cuma satu kali dia bepergian begini di jalan, mohon maaf ya, dia junub di jalan, mimpi basah. Nggak usah ditanya Pak, mimpi basah itu apa ya, nanti kalau dijelasin malah jadi nggak jelas. Jadi ketika bangun junub dia bingung, aduh kalau hadas kecil saya kencing misalnya lalu nggak ketemu air, kan saya tayamum tangannya dan mukanya. Kalau hadas besar kan harusnya mandi, iya kan? Maka karena dia bingung, dia bergulung-gulung di tanah itu, meratakan tanah ke seluruh tubuhnya ya. Ini salah satu, Rasul tuh jarang ketawa ya. Jadi salah satu yang bikin Rasul ketawa tuh cerita ini. Ketika sahabat itu nyampe pada Rasulullah lalu ditanya, ya Rasulullah saya di jalan tuh bingung, terus saya bergulung-gulung kayak keledai katanya. Rasul kemudian tersenyum, nggak perlu begitu katanya ya. Jadi walaupun junub sama aja tayamumnya begitu juga, udah cukup. Ayo, ada yang baru tahu ya? Jangan-jangan yang baru tahu nih guling-guling juga. Jadi dia berijtihad tapi salah, ya nggak apa-apa. Nanya pada Rasul dibenerin, nggak perlu begitu, cukup tayamum aja biasa. Itu udah cukup untuk hadas besar sekalipun. Ya. Kan ayatnya begitu bunyinya ya. Falam tajidu ma'an fayatammamu su'idan thayyiban ya. Tidak dapat air maka tayamum dengan tanah yang bersih, debu yang bersih. Nah, di zaman Rasul enak, kalau ada apa-apa tinggal ditanya. Kemudian di zaman 4 khalifah, udah jam 6 ya. Di zaman 4 khalifah itu para khalifah ini juga jadi rujukan, kalau ada apa-apa ditanya. Nah, setelah para khalifah itu nggak ada, ini mulai nih khalifah yang menggantikan waktu Muawiyah. Setelah Ali kan Muawiyah yang menjadi khalifah di dinasti Umayyah itu. Muawiyah masih dirujuk, masih lah ya. Tapi anaknya Muawiyah yang menggantikan Muawiyah menjadi khalifah setelah Muawiyah wafat, itu namanya Yazid. Yazid bin Muawiyah ini agak begini ya.
Dialah yang memerintahkan untuk menyerbu Mekah dan membakar Ka'bah. Coba bayangin ya. Sehingga banyak umat Islam yang gak seneng pada pemimpin yang satu ini. Dan bagaimana mungkin mereka kemudian bertanya pada pemimpin yang model begini ya. Yang secara dialah yang kemudian memaksa semua khotib Jumat sebelum selesai khutbah Jumat harus diselipin dengan caci maki kepada Ali bin Abi Thalib dan anak cucunya. Saya bukan ngajarin Syiah, saya bukan orang Syiah ya, bukan itu. Cuma ini kenyataan sejarah ketika saat itu terjadi perbenturan. Maka Yazid ini memaksa semua khotib, kalau yang khotib nggak begitu dihukum nanti. Dan itu berlangsung sampai khalifah-khalifah setelahnya, dan banyak juga khalifah yang nggak begitu. Sampai masa kemudian Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya 2 tahun. Dialah yang kemudian merubah semua ini lagi. Udah jangan lagi caci maki begitu ketika khutbah Jumat, ganti saja dengan, ya itu yang sering kita dengar ya. Kita kan sering mendengar di ujung khutbah itu khotibnya kemudian menyatakan setelah bersalawat ya, kemudian ditutup dengan innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu, ganti saja dengan itu. Karena itu kutipan ayat, ganti saja dengan itu. Nah, sampai sekarang masih banyak khotib yang menggunakan itu. Bapak Ibu sekalian, di masa-masa ketika pemimpin umat Islam tidak bisa lagi dijadikan rujukan, maka muncullah kemudian para imam madhab itu. Nah, muncullah yang pertama yang paling tua, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Ya. Kemudian ini di Baghdad, kemudian muncul lagi Imam Hanafi di Kufah ya, kemudian muncul lagi Imam Malik bin Anas di Madinah, kemudian muncul lagi Imam Syafi'i di Mekah, kemudian muncul juga Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad. Ini 4 imam inilah yang kemudian menjadi rujukan. Sebetulnya banyak yang lain, cuma yang dianggap rujukan umat Islam cari siapa yang bisa dirujuk sehingga muncul ini. Tapi di masa ini penulisan hadis pun belum final ya, masih kemudian ditulis sebagian, dihafal sebagian dan lain-lain. Di masa setelah mereka muncul juga imam-imam yang disebut dengan imam mudawwin. Mudawwin itu para pencatat hadis. Mereka berkeliling berkelana dan kemudian mengumpulkan hadis-hadis itu, lalu kemudian menyeleksinya dan kemudian membukukan mana yang hadis beneran terkonfirmasi betul urut-urutan ini sampai pada Rasulullah dan mana yang enggak. Inilah muncul imam yang kita sering mendengar, Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Kemudian 4 yang lain itu Imam Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. 6 yang terkenal ini ya. Sehingga kitab mereka disebut Kutubus Sittah. Yang paling sahih itu Bukhari dan Muslim, Jami'us Sahih itu. Imam Bukhari ini mengumpulkan 1 juta hadis dan kemudian menghafal 300.000. Jadi Quran 6.236 ayat itu gampang dihafal. Ya Bukhari ini 300.000 hadis dihafal coba. Ya. Hafalannya dahsyat ya. Kemudian dibukukan menjadi 7.275 hadis dalam Jami'us Sahihnya Bukhari. Nah, inilah yang kemudian mulai terwujud. Ini murid-muridnya para imam madhab itu. Ya, mereka bukan imam madhab tapi imam mudawwin, dan itu yang sampai hari ini kita rujuk. Jadi kita mengetahui sunnah itu melalui kitab-kitab hadis ini. Saya kira di sini harusnya ada juga ya, di masjid itu harusnya ada juga, dan kita di rumah harus punya juga. Karena gimana kita mau nyambung pada Rasulullah kalau kita nggak melalui hadis itu? Cuma jangan dipakai informasi atau hadis yang salah, hadis yang palsu, hadis yang dhaif. Ini yang harus dibuang. Sayangnya sampai hari ini di negeri kita ini masih banyak beredar hadis palsu, hadis dhaif itu, dan begitu populer. Saking populernya kita anggap bener, apalagi di zaman ketika semua serba viral. Nah, ya kan? Saya sering ditanya tuh Idul Fitri kemarin ya, dapat WA. Ustadz ini bener nggak hadisnya?
Nabi mengaminkan 3 kali. Jangan diterima puasanya orang yang belum minta maaf pada. Dapat nggak itu yang kayak gitu? Banyak beredar. Orang tuanya, istrinya, apalagi tetangganya, pokoknya Nabi mengaminkan sampai 3 kali. Saya bilang nggak ada hadis ini di kitab hadis manapun. Ini riwayat WA ini, karena nggak ada sumbernya. Nah, yang ada mirip seperti ini tapi bukan itu. Nah, ya itu ada dalam kitab hadis. Ini kita perlu periksa. Jangan asal kita dapat begini sebarin, dapat sebarin, karena kita anggap itu benar. Hati-hati, ya. Karena itu akhirnya kita jadi bingung. Ketika bingung dan kita nggak paham, akhirnya kemudian terjadilah perbedaan demi perbedaan, terjadilah perselisihan demi perselisihan. Sebetulnya gampang menyelesaikan masalah-masalah kayak gini. Al-Quran sudah memberitahukan, fa'in tanaza, dalam surat An-Nisa, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Kalau kalian berselisih tentang suatu hal, kembalikan menurut Allah dan Rasul. Itu yang harus kita pegang. Tentu nggak cukup hari ini ya kita bahas sampai, tapi insya Allah di kesempatan berikutnya saya yakin kita tuh memahami lah, walaupun sedikit, nggak usah sampai detail ya, tentang bagaimana sih kita akhirnya jadi terjadi perbedaan pendapat dan bagaimana kita menyikapinya yang benar. Ya, kemarin Idul Fitri beda ya, ada yang hari Jumat, ada yang hari Sabtu, dan nanti Idul Adha kemungkinan besar berbeda lagi. Ya, hampir kemungkinan besar berbeda lagi ya. Maka kita bagaimana memahami ini, kita ikut yang mana, satu. Yang kedua, setelah kita memutuskan kita ikut yang ini misalnya, lalu bagaimana kita bersikap pada yang lain. Itu 2 hal yang berbeda ya. Memahami mana yang benar dan bagaimana bersikap pada yang kita anggap belum benar. Itu 2 hal yang berbeda ya, jangan dicampur-campur. Ya, sebab kadang-kadang kita harus paham, tidak semua orang Islam itu rajin ngaji kayak bapak ibu begini, ya enggak? Banyak yang Islam sekedar Islam doang. Dia baru ketahuan Islam cuma 4 kali seumur hidupnya. Pertama waktu lahir, diakekahin gitu ya. Kedua waktu kalau yang laki sunat, ya, oh disunat. Ada ini. Yang ketiga ketika nikah, oh nikahnya di masjid misalnya. Yang keempat waktu dia meninggal. Di luar yang 4 ini nggak ketahuan dia Islam apa? Bukan. Ya kalau di sini mungkin sekali-sekali lah, 2 kali setahun Idul Fitri dulu ada ketahuan, oh sholat ternyata di masjid nggak pernah kelihatan, iya nggak pernah ada. Nah ini banyak umat Islam yang begini modelnya, dan kita harus memahami juga, tidak semua kemudian ngerti juga ya. Karena itu menyikapi perbedaan itu satu hal, kitanya sendiri dalam memahami perbedaan itu harus kemudian mengerti mana yang benar, mana yang salah. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ustaz, saya mau nanya dulu. Iya, dapat. Silakan, Pak. Zaman Nabi kita rujuk. Sekarang zaman sekarang itu rujuk kemana? Kepada Nabi, Pak. Tapi lewat mana, ya kan? Nah, lewatnya inilah. Karena itu Nabi tadi meninggalkan 2 perkara. Pertama, kitabullah. Yang kedua, sunnah Rasul. Baik kitabullah maupun sunnah Rasul, ini kita bisa pelajari dari para ulama, ya enggak? Para ustadz, kiai, ajengan, habib dan lain-lain itu ya, yang kira-kira mengerti. Karena itu tugas para ustadz, para kiai, para ulama, para ajengan dan lain-lain itu adalah menunjuk. Kalau ditanya, yang ditunjuk itu ini loh Qur'annya, ayatnya ini loh sunnahnya. Nah, gitu Pak. Bukan maunya sendiri. Ini repot ini. Misalnya gini, Pak Ustadz, saya mau nikah katanya. Itu saya bingung Ustadz, adiknya apa kakaknya ya? Dua-duanya seneng sama saya. Apa dua-duanya sekalian gimana Ustadz? Ya kalau dua-duanya asal nggak dipaksa sih boleh-boleh aja katanya. Ini jawaban ngaco nih Pak ya. Karena menurut sunnah Rasulullah nggak boleh begitu, dalam Quran juga nggak boleh begitu, nggak boleh memadukan kakak adik, kecuali kita nikah sama kakaknya meninggal, lalu apa istilah kita turun ranjang ke adik, itu boleh. Tapi kalau masih ada nggak boleh Jadi kalau ada yang jawab begitu, walaupun dia ustadz, walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, tolak. Di situ kita mesti cerdas. Kalau dia ngasih jawaban, tanya rujukannya mana, supaya kita selamat. Nanti kita nggak bisa di hadapan Allah bilang itu Pak Kiai itu yang jawab begini, saya nggak bisa. Enteng pikir dong, tanya dong, gitu ya.
Tapi itu ustadznya kalau ditanya marah. Itu mah bukan ustadz ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan ngarang. Gitu ya. Nanti kita jelasin bagaimana itu pertemuan berikutnya tentang bagaimana sunnah itu nyampe ke sini dan apa bedanya sunnah dengan hadits ya. Sedikit Pak, dikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang di surga akan bersatu kembali. Iya Pak. Anak, istri, segala. Nah ini ada keterangan dari Ustadz itu, jika suatu hari nanti kalian tidak mendapatiku di surga, maka panggillah aku, kasih tahu kepada kalian bahwa kita pernah dalam satu majlis, dan dalam satu majlis, insya Allah aku akan dihadirkan bersama kalian Ya. di surga nanti. Nah ini pemikiran seperti itu, kelurusannya di mana, lalu sebagai pemikiran manusiawi, apakah di surga masih memikirkan orang lain yang mengganggu kebahagiaan atau kesuciannya surga untuk hidup di surga itu tanpa ada beban apapun. Nah ini keterangan yang dikeluarkan oleh ya termasuk Ustadz Iya. Iya. Jadi ini lurusnya seperti apa? Iya, iya. Jadi gini, ini saya jawab singkat aja dulu ya. Ya, nanti ketika ahli surga, ahli neraka itu udah jelas ya. Dalam surah Al-A'raf itu ada golongan yang belum final vonisnya. Itu yang disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini nanti kita bahas insyaallah berikutnya. Nah, dia udah ngomong pada ahli surga, aduh enak ya kalian, selamat ya, udah. Tapi ke ahli neraka, aduh ya Allah jangan sampai kita jatuh ke situ. Itu dia ada di situ ya, karena belum tuntas. Ini biasanya orang beriman yang ada dosa-dosa yang cukup besar atau ada yang belum termaafkan dan lain-lain. Nah, apakah ahli surga kemudian memikirkan orang yang masuk neraka? Iya, dalam Quran disebut begitu ya. Bahkan mereka bertanya pada ahli neraka, masalah kakum fisakor, apa yang bikin ente masuk neraka? Qalu, dijawab oleh ahli neraka itu, lam nakum minal musallin, saya nggak termasuk orang yang sholat dulu. Nah itu disebut tuh ya. Jadi ada bahkan mereka bisa nanya, nah apakah kita bisa nanti itu ada masa ketika Allah memberikan hak untuk memberi syafaat. Nah ya, syafaat inilah yang kemudian yang jelas memiliki syafaat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul akan, nah itu yang kita harap juga nih. Nah, selain Rasulullah ada nggak? Ada orang-orang yang bisa memberi syafaat. Termasuk misalnya seorang anak yang menguasai Al-Quran bisa memberi syafaat pada orang tuanya. Orang yang mati syahid bisa memberi syafaat pada teman-temannya. Tapi syafaat ini kalau bahasa saya itu, kalau bapak lulus misalnya nilainya minimal C itu 6 gitu misalnya ya, nilainya 6, bapak ulangan, nilai bapak 5,8. Ini kan tipis nih Pak ya. Dengan syafaat itu ketolong Pak, lulus. Tapi kalau nilai bapak 0, apa yang mau disyafaatin gitu ya. Maka disebut dalam Al-Quran, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Hari ini nggak bermanfaat syafaat orang-orang yang bisa memberi syafaat pun nggak bermanfaat buat dia. Siapa dia ini? Ini orang yang udah parah bener, nggak bisa dikasih syafaat sekalipun. Nah, kalau kita termasuk yang tipis-tipis itu ya, itu insya Allah bisa diberi syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk yang nanti Allah berikan syafaat nih. Tapi kalau Allah nggak kasih kita beri syafaat ya nggak bisa Pak. Saya pengen Bapak masuk surga, tapi Allah nggak beri saya hak untuk memberi syafaat, ya nggak bisa saya nolong Bapak. Itu ya. Tapi kalau kita diberi hak, cari deh temenmu tuh. Nih saya kasih hak syafaat 70 orang. Wah kita bisa tuh. Mana nih Imam Haramain ini dulu yang sering rekam misalnya kan, mana nih? Itu kita bisa cari. Nah, maka itu baru masuk tuh. Tolong saya dicari itu kalau dia mempunyai hak syafaat. Tapi kalau enggak, ya enggak bisa Pak. Dan itu hanya Allah yang kemudian bisa memberikan siapa yang boleh dikasih syafaat, siapa yang enggak. Ya, kita berharap dapat syafaat dari Rasulullah, tapi jangan ngarepin hanya itu doang mau masuk surga. Paham nggak Pak? Kuncinya kalau Bapak masuk surga, ya amal Bapak yang harus jadi. Bapak nanam duren ya panennya duren, nggak bisa panen yang lain. Kalau mau dapat surga, amal soleh, jangan amal salah. Nah itu kenapa kita diberi peringatan oleh Rasulullah, jangan sampai kena strategi setan
amal salah dianggap amal soleh. Gitu Pak ya. Insya Allah kita bahas ini udah jam segini, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.